Ya, gue baru aja selesai nonton salah satu film horor yang menurut gue tuh termasuk yang serem ya. Karena konsep eksekusinya dan acting pemerannya tuh total banget di film yang satu ini. Judulnya Jurnal Risa by Risa Saraswati gitu. Jadi ini tuh diinspirasi ya oleh kontennya Jurnal Risa di YouTube channel gitu. Jadi dibikinin versi filmnya walaupun secara format tuh dokumenter gitu. Gue tuh termasuk yang suka ya dan dibikin takut gitu. Tidak melulu soal jump scare. Tapi gue seneng ketika adegannya nih bisa menciptakan sebuah atmosfer, suasana yang secara pacing tuh kalian tarik napas panjang dulu baru kita kaget-kagetin gitu. Jadi pertama-tama gue mau jelasin premisnya dulu. Ada film ini tuh mengeksplor kejadian yang dialami oleh Jurnal Risa Tim setelah melakukan sebuah konten uji nyali, didatangi oleh pesertanya yaitu Prinsa ya. Ini Prinsa malah berulah pada saat uji nyali, and then dia berakhir ketempelan dan kerasukan gitu. Jadi semua segala macam kengerian tuh dimulai tuh dari situ gitu. Rules of the game dari makhluk gaib yang memasuki dirinya tuh cukup dieksplor pelan tapi pasti di dalam film. Jadi di tiap babak ceritanya bikin gue sebagai penonton ngerti lah dikit-dikit. Walaupun gue ngerasa masih ada kurangnya sedikit dan nanti gue akan bahas di akhir video gitu. Oke, gue pengen share dulu apa aja sih yang gue suka dari film yang satu ini. Pertama-tama jelas datang dari pemerannya Prinsa ya, yaitu Prinsa Mandagi. Gila, gue tuh ngeliat ketika film ini dokumenter didesain seperti sebuah film dokumenter gitu. Jadi nggak asli ya, fiktif, tapi gue nggak tahu sih ada unsur aslinya sampai seberapa jauh gitu. Dia nih pada saat versi manusia dan versi kerasukan tuh on off switch-nya tuh seamless banget gitu. Gue tuh bener-bener kayak pas nonton sejak dia mulai kerasukan pertama kali tuh kayak aduh, ini nih kalau dia berulah di tengah film tiba-tiba nih ya ketakutannya muncul pertama-tama dari situ gitu. Dan harus diperankan atau diactingin ya dengan sangat bagus dan dia berhasil banget gitu. Kayak lo kalau misalkan lihat trailernya ada momen dia kerasukan terus mulai ngomong bahasa daerah gitu, Sunda ya kalau nggak salah. Terus kayak ya ada action stunt yang menurut gue ini kalau kejadian di real life dan gue di situasi berdekatan sama si sosok Prinsa ini, gue sih udah berak di celana kali. Gue takut, bener-bener setakut-takut itu gue kayak. Dan diperankannya tuh dengan bagus banget gitu. Gue suka dari Prinsa, perannya tuh total banget gitu. Antara di titik 0 karakternya sampai dengan titik akhir karakternya tuh terasa sekali perubahannya. Kelihatan lah ya kalau manusia sering switch on off kerasukan tuh sedesperate apa sih gitu. Kayak emosinya bener-bener dibikin lelah banget. Itu berhasil dibawakan dengan cantik lah menurut gua gitu. Oke, nah poin kedua yang gua suka adalah gua tuh suka banget sama konsepnya gitu. Ketika dia dokumenter ya, dia mengadaptasi konten-kontennya Jurnal Risa tuh seperti apa gitu. Gue disclaimer dulu ya, gue bukan penonton kontennya Jurnal Risa gitu. Tapi setelah gue nonton film ini, gue browsing sesaat dulu, gue membanding-bandingkan. Mirip-mirip ya, tapi di versi film bioskop ini dia tuh dibikin lebih teknisnya ya, lebih dimatengin dan dipertajam gitu. Jadi secara visual, secara sound design bener-bener dibikin megah gitu ya. Production value-nya juga bener-bener diperhatiin gitu. Kayak properti, tempat, perumahan dan lain sebagainya tuh seems believable buat gue gitu. Dan gue tuh seneng berkaitan sama yang tadi gue sempet mention di awal gitu ya. Secara audio gue tuh demen ketika menciptakan sebuah adegan atau atmosfer tegang gitu ya. Dia tuh pakai scoring pelan-pelan, terus sound desainnya tuh ngiter gitu. Jadi kayak nggak berat di depan doang atau di kiri kanan doang gitu, kayak ya menyeluruh lah gitu. Walaupun gue tuh termasuk yang kesel banget ya sama model-model film seperti ini. Bukan model-model scoring di film seperti ini gitu. Kadang-kadang tuh harus masih punya pakem horor pada umumnya, yaitu nyiapin lagu yang ngagetin banget pada saat momen jump scare gitu. Kayak tiba-tiba copot gitu kayak. Gue tuh kayak gregetan banget kayak aduh, kenapa sih harus ada kayak begini juga. Tapi gak apa-apa, it's okay gitu. Kayak ya kalau misalkan selera umum masyarakat memang suka yang seperti itu, gua nih sebagai orang yang seleranya minoritas gitu, bukan maksudnya kayak ya beda selera aja gitu. Kayak ya gua yang inilah, oke gak apa-apa, it's okay gitu. Itu ya hal minor lah menurut gua gitu. Tapi ya mungkin kalau ada yang komentarnya sama seperti gua, iya bener gue kesel banget sama scoring atau sound effect-nya tiba-tiba jegreng gitu, kayak boleh tulis di kolom komentar gitu. Oke. Nah, gue juga mau ngomongin poin ketiga yang gue suka dari film ini. Gue ngelihat dari segi editingnya gitu. Gue ngerasa editingnya tuh juga cukup lihai ya dalam menjaga tempo cara bercerita filmnya gitu. Ketika
film ini si Prinsa mulai kerasukan dan ya switch on off gitu, ada sebuah rule of the game yang dijelaskan di awal film gitu. Jadi secara timeline, secara durasi waktu gitu, gua sebagai penonton tuh cukup paham gitu bahwa oh dia tanknya nih atau batas waktu berbahayanya dia tuh gua spoil sedikit gak apa-apa ya, 5 hari gitu. Jadi kayak ada malam pertama, kedua dan seterusnya gitu. Nah di beberapa klimaksnya ini gue seneng banget, tapi kayak kalau yang di awal-awal tuh agak kayak pelan gitu. Mungkin memang mau ngebangun feel puas-puasin klimaksnya tuh di akhir gitu. Gue sih ngelihat seperti itu dan secara keseluruhan hasilnya sangat menyenangkan lah buat gue gitu. Apalagi secara editing juga kayak pindah-pindah point of view kamera seakan-akan dokumenter gitu ya saat si Jurnal Risa bikin konten gitu. Itu juga cukup seru lah, dalam artian kayak sini and then kayak momen seremnya tuh kayak gimana itu tercipta dengan cukup menyenangkan lah. Banyak sekali cara-cara yang mereka coba praktekkan di film yang satu ini gitu. Oke, nah ngomongin soal kekurangan ya, kita pindah. Tadi gue udah banyak ngomong yang gue suka, sekarang gue pengen jelasin apa yang gue gak suka. Gue tuh termasuk yang masih ragu-ragu membahas film yang satu ini karena banyak sekali hal yang gue belum ngerti total gitu ya. Jadi gue termasuk orang yang penasaran dan gue masih baca-baca referensi dan lain sebagainya. Tapi kalau gue mau ngomongin film ini sebagai film aja, gue ngelihat secara treatment ada beberapa momen, ada beberapa karakter tuh yang untuk memudahkan laju ceritanya, dia tuh simplifikasi atau ekspositori aja gitu. Jadi kayak ada satu sosok yang tahu, oh ini kayaknya arahnya ke sini untuk mengarahkan kayaknya kalian harus pergi begini atau metodenya apa dan lain sebagainya gitu. Kayak kalau kalian perhatiin percakapan demi percakapan banyak yang seperti itu. Tapi gue nggak jadi masalah karena gue ngebayangkan kayak kalau misalkan semuanya dikontenin itu kan durasinya bisa panjang banget, otomatis durasi film secara keseluruhannya itu juga semakin lambat gitu. Jadi kayak ya gue bisa tolerir lah gitu, kayak ini kayaknya salah satu cara yang cukup bijak harus mereka kerjakan gitu. Walaupun gue ngerasa besar kemungkinan juga akan datang opini-opini dari orang-orang yang ngerasa kayaknya kalau dibikin kayak gini tuh kayak oh easily explain banget gitu, kayak misterinya tuh kayak ketahan tiba-tiba keungkapnya oh sebatas kalimat dari si siapa dan si siapa gitu. Ya pro dan kontra lah kalau menurut gue gitu. Oke, jadi itu aja sih yang bisa gue share, soalnya film ini tuh benar-benar ngeri banget gitu. Kayak kalau kalian lihat wajah saya membahas film yang satu ini di video review kali ini gitu, kayak ada sedikit kayak gue masih rasa takut nih gitu. Jadi kayak ya mohon maaf lah ya. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalkan ada yang mau ikutan komentarin film yang satu ini, boleh banget ya tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video review film dari Habis Nonton Film YouTube channel lainnya di episode selanjutnya gitu. Oke, bye-bye semua. Thank you.